Ya, halo teman-teman Aquascape Indonesia. Di sini saya akan mencoba mereview produk dari Brownscaper lagi. Jadi setelah Brownscaper mengeluarkan produk kanister 4 sebelumnya, setelah ditunggu-tunggu akhirnya mengeluarkan produk baru kanister 6 inch. Barangnya sudah ada di tempat saya. Jadi kita akan langsung review saja. Oke. Ya teman-teman, jadi di sini saya akan mereview, tapi lebih ke menjelaskan mungkin bagian-bagian yang penting, tapi banyak dari teman-teman belum tahu fungsi dari bagian-bagian filter itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian dari filter serta fungsinya. Oh iya teman-teman, di sini dari produk filter Brownscaper 6 in ini yang saya review adalah tipe 6 inch yang mini. Jadi dari Brownscaper mengeluarkan dua produk 6 in, yang satu Pro dan mini. Dimana perbedaan dari dua produk ini adalah dari tinggi atau volume dari tabung filternya. Untuk yang mini, tinggi dari tabungnya yaitu 38 cm kali 6 inch atau 15 cm. Dan yang Pro itu tingginya 50 cm dan diameternya sama 6 in atau 15 cm. Oke, kita langsung ke bagian-bagian dari filternya. Yang pertama ada 4 lubang di atas dari tabung ini ya. Di sini ada 2 lubang ditandai dengan warna hijau atau drip connector ya ini tepatnya. Di sini ada 2 lubang. Jadi teman-teman mungkin masih bingung ya, mana ya yang lubang input maupun yang lubang output. Di bagian input ditandai dengan huruf I dan di bagian output ditandai dengan huruf O. Dari sini teman-teman mungkin baru paham juga karena secara fisik, secara bentuknya sama, jadi hanya ditandai dengan hurufnya saja. Kemudian lanjut di bagian belakang dari konektor 2 tadi ada keran pembuangan udara. Oke, keran pembuangan udara ini fungsinya untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam filter. Jadi ini biasanya berfungsi ketika kita mulai pemasangan dari filternya ya. Jadi air yang di bagian atas atau di bawah pompa ini akan tidak bisa keluar. Untuk mengeluarkan udara yang ada di atas ini dilengkapi dengan keran untuk mengeluarkannya. Jadi nanti untuk penggunaan keran ini nanti saya akan pisah di video yang lainnya. Oke, lanjut ke bagian yang keempat ya. Di sini ada lubang kabel ya. Di sini ada lubang kabel, fungsinya untuk jalan dari kabel pompa. Jadi nanti ada mesin pompa, pompanya dimasukkan di dalam, nanti untuk keluarnya lewat lubang yang ini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, pompa kan ada colokannya tuh. Jadi untuk keluarnya gimana? Jadi di pompa itu memang ada colokan dan tidak mungkin keluar dari lubang yang ada di atas filter ini. Jadi nanti teman-teman bisa potong colokannya itu, nanti baru dikeluarkan ya, tepatnya dikeluarkan dari lubang ini, kemudian kita ganti dengan colokan yang baru. Karena jika nanti disambung, kabel itu rawan kena air dan takutnya nanti malah nyetrum. Oke, ini bagian penting yang ada di top filternya ya. Kemudian kita review di bagian dalam filternya. Dari lubang inputnya ada selang yang mengarah ke selang di bagian tabungnya. Ini untuk jalur arus dari akuarium ke bawah atau ke dasar filternya. Dan di dalam filter ini terdapat penyekat. Penyekat ini fungsinya selain sebagai penopang dari pipa yang ke arah input, juga sebagai penyaring kotoran dari bawah. Air akan mengalir ke bawah dan akan naik ke atas lagi, terdorong ke atas, kemudian diteruskan oleh pompa. Kemudian yang teman-teman juga harus tahu bagaimana pemasangan media. Oke, kita lanjut ke urutan pemasangan media.
Jadi teman-teman setelah mengetahui fungsi-fungsi dan bagian-bagian dari filter 6 ini, teman-teman bisa terus memasang media untuk filter ini. Teman-teman yang harus wajib punya media-media itu yaitu biofoam atau kapasitor. Jadi biofoam ini fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang relatif kasar ya, kotoran ikan nanti akan tersaring dan mengendap di bagian bawah. Teman-teman wajib punya media ini. Kemudian media yang kedua yaitu Dacron seperti ini. Jadi ini kapas halus ya. Dacron ini diletakkan di atas media biofoam. Minimal teman-teman bisa menggunakan 2 Dacron ya, 2 lapis Dacron atau 3 lapis Dacron lebih bagus. Jadi untuk pemasangannya teman-teman masukkan biofoam terlebih dahulu seperti ini. Mungkin kalau dicontohkan seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa memberikan lubang di bagian kapas-kapas ini untuk jalan selangnya atau pipa ke atas bagian input ya. Mungkin kalau teknologi kan seperti ini ya. Oke, coba kita pasang langsung. Setelah teman-teman memasang media kapas ini, teman-teman bisa menambahkan media lain di bagian atasnya seperti bioring, kemudian batu zeolit, karang jahe, dan masih banyak lainnya seperti karbon aktif dan banyak lagi macam media filter lainnya. Sebelum teman-teman menutup filter ini, teman-teman pasang dulu pompanya. Di sini saya ada pompa tipe 3800. Pertama kali masukkan kabelnya ke lubang kabelnya. Nah, dari sini teman-teman harus jeli ya untuk memasang kabel dari pompa ini. Teman-teman bisa perhatikan di dalam lubang kabel ini ada seal karet di dalam ini. Jadi teman-teman harus pastikan seal karet ini mentok di bagian bawah. Kemudian tarik kabelnya, pasang output pompanya di bagian lubang output. Oke, seperti ini. Pada lubang kabel, rapatkan murnya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk sealnya harus mentok di bagian bawah. Oke, setelah dirasa sudah tepat, teman-teman langsung kencangkan bautnya. Setelah mur ini dirasa sudah kencang, teman-teman bisa lanjut memasang colokan yang baru. Teman-teman bisa cari di toko perlengkapan elektronik terdekat ya untuk colokan yang barunya. Setelah teman-teman memasang pompa dengan benar, teman-teman bisa langsung menutup filter ini. Jadi sebelum teman-teman tutup dari filter ini, teman-teman bisa memastikan terlebih dahulu ya untuk pipa yang bagian bawah. Jadi sebelum dikasih media yang berat seperti bioring, bebatuan dan lainnya, teman-teman harus meluruskan pipa di bagian bawah ini dengan saluran yang ada di atasnya. Baru teman-teman isi dengan media yang berat. Setelah dipastikan pipa ini lurus, teman-teman bisa langsung menutupnya dan memasukkan selang yang ada di bagian atas bagian input ini masuk ke pipa bagian bawah. Jika selang di bagian atas dan pipa di bagian bawah ini sudah terhubung dengan benar, teman-teman bisa langsung menguncinya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu review dari saya. Untuk pemasangan lebih detailnya nanti akan saya buatkan di video yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman punya kendala lain atau pertanyaan, teman-teman bisa komen di bagian bawah. Oke, sampai jumpa.